Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hari Faiz Adalubis dengan NIM 121190092 dari Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan yang telah saya buat untuk mata kuliah metodologi penelitian, di mana judul yang saya pakai adalah Analisis Pengendalian Kualitas Sistem Produksi dalam Menurunkan Produk Cacat pada UMKM XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Lean Six Sigma dan Seven Tools, di mana lokasinya berada di UMKM XYZ. Berikut merupakan daftar isi dari yang akan saya jabarkan nantinya, di mana ada pertama adalah latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan asumsi, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan penelitian, dan terakhir keenam adalah originalitas dan gap. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian yang saya buat. UMKM XYZ merupakan perusahaan kecil yang bergerak di industri makanan, khususnya dalam produksi roti. Produk roti yang dihasilkan digemari oleh konsumen dan mitra bisnis. Namun, proses produksi dalam jumlah besar menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas produk. Tahapan produksi mulai dari persiapan bahan, pencampuran adonan, fermentasi, pembentukan, pemanggangan, hingga pengemasan membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi. Tanpa kontrol yang baik, produk cacat seperti adonan tidak sesuai, berat yang tidak seimbang, dan bentuk yang tidak seragam dapat terjadi. Hal-hal tersebut dapat menurunkan produktivitas dan berdampak pada kepercayaan konsumen. Dalam artian berdampak buruk pada kepercayaan konsumen karena produk, produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. UMKM EZ memiliki target produksi sebesar 27.000 roti, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya 26.444 produk yang memenuhi standar kualitas. Meskipun persentase cacat masih berada dalam batas toleransi 5%, hal ini tetap berdampak pada pemborosannya diantaranya bahan, tenaga, dan waktu. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah strategis untuk menurunkan cacat produk. Cacat yang dibiarkan akan mengakibatkan kerugian berkelanjutan dan mengganggu pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pengendalian kualitas yang efektif untuk meminimalkan kesalahan dalam proses produksi. Dalam penelitian ini, metode Lean Six Sigma dan Seven Tools diusulkan untuk diterapkan sebagai solusi dalam menurunkan tingkat cacat produk roti di UMKM XYZ. Kedua metode ini telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengurangi cacat dalam berbagai industri manufaktur. Pengendalian kualitas yang tepat tidak hanya akan menurunkan tingkat cacat, tetapi juga meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta kepuasan dan loyalitas konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan UMKM XYZ dalam jangka panjang. Dari latar belakang yang telah disampaikan, ada beberapa poin penting yang perlu diulas, di mana yang pertama ada isu utama penelitian. Dapat diketahui bahwa isu utama penelitian ini adalah cacat produk roti pada UMKM XYZ yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan kepuasan konsumen. Isu yang kedua adalah variabel penelitian, di mana penelitian ini variabelnya adalah persentase cacat produk sebelum dan setelah dilakukannya pengendalian kualitas. Yang ketiga adalah karakteristik industri. Penelitian ini dilakukan di sebuah UMKM yang bergerak di bidang industri makanan roti. Metode. Nah, pada metode ini peneliti menggunakan metode Lean Six Sigma dan Seven Tools untuk menganalisis dan mengurangi cacat produk dalam produksi roti. Yang kelima adalah objek dan indikator. Proses produksi roti dengan indikator utama adalah seperti adonan tidak sesuai, berat tidak seimbang, dan bentuk tidak seragam. Yang keenam, poin yang prioritas adalah kepentingan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menurunkan cacat produk untuk meningkatkan kualitas roti dan produktivitas UMKM XYZ.
Berikut merupakan rumusan masalah. Peneliti membagi masalah dari latar belakang yang telah dijabarkan menjadi tiga. Yang pertama ada apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya cacat pada proses produk roti UMKM XYZ. Yang kedua adalah bagaimana penerapan pengendalian kualitas dalam menekan cacat pada produk di UMKM XYZ. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pengaruh dari metode Lean Six Sigma dan Seven Tools dalam menurunkan cacat pada produk roti dan meningkatkan produktivitas di UMKM XYZ. Slide berikutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti ada tiga, sebagaimana pada urutan masalah yang terbagi menjadi tiga juga, di mana tujuan penelitian ini yaitu tujuan pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya cacat pada proses produksi roti UMKM XYZ. Tujuan kedua, bagaimana penerapan pengendalian kualitas dalam menekan cacat pada produk di UMKM XYZ. Tujuan penelitian ketiga adalah bagaimana pengaruh dari metode Lean Six Sigma dan Seven Tools dalam menurunkan cacat pada produk roti dan meningkatkan produktivitas di UMKM XYZ. Slide berikutnya adalah asumsi. Peneliti membagi asumsi menjadi 4, di mana asumsi pertama adalah cacat produk pada roti terjadi karena kurangnya pengendalian kualitas. Asumsi kedua adalah pengurangan cacat produk akan meningkatkan produktivitas. Asumsi ketiga adalah metode Lean Six Sigma dan Seven Tools dapat menurunkan cacat produk. Asumsi keempat dan terakhir adalah pemilik UMKM akan mendukung proses pengendalian kualitas di UMKM miliknya karena akan bermanfaat. Pada penelitian ini, manfaat penelitiannya terbagi menjadi tiga, yaitu bagi peneliti, bagi pemilik UMKM, serta bagi program studi. Bagi peneliti ada 2 poin, yang dimana yang poin pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Melalui penelitian yang dilakukan peneliti di UMKM XYZ, peneliti akan menambah pengetahuannya tentang pengendalian kualitas produk cacat, khususnya di bidang roti, serta akan menambah skill peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat menyebabkan cacat pada sistem produksi. Poin kedua adalah ikut berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat ikut berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengendalian kualitas karena penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di UMKM ini dapat menjadi sumber atau referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam mengidentifikasi dan menganalisis cacat pada proses produksi untuk meningkatkan kualitas produk. Berikutnya ada bagi pemilik UMKM. Bagi pemilik UMKM juga terbagi menjadi 2 poin, di mana poin pertama adalah meningkatkan efisiensi produksi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dari pengendalian kualitas untuk meminimalisir produk cacat, ini akan sangat bermanfaat bagi pemilik UMKM karena akan meningkatkan efisiensi produksi. Karena peneliti akan berusaha untuk menurunkan cacat pada UMKM ini dalam menghasilkan roti yang dihasilkan, sehingga produktivitas UMKM ini dapat meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk. Bagi pemilik UMKM, penelitian ini akan sangat bermanfaat karena akan meningkatkan kualitas produk, karena peneliti akan berusaha untuk meminimalisir atau mengurangi produk cacat yang dihasilkan dari sistem produksi, di mana cacat-cacat tersebut dapat dicegah dengan menggunakan metode Lean Six Sigma dan Seven Tools yang digunakan oleh peneliti. Melalui metode yang digunakan oleh peneliti tersebut, kualitas produk yang dihasilkan akan meningkat dan akan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Bagi program studi teknik industri dapat memadukan pengetahuan yang ada di dalam kampus dengan aplikasi praktis di industri, sehingga dapat meningkatkan mutu lulusan yang memiliki keterampilan langsung dalam penerapan metode pengendalian kualitas.
Berikutnya adalah slide batasan penelitian. Pada slide batasan penelitian ini ada terbagi menjadi 5 poin, di mana poin pertama adalah penelitian ini dilakukan di industri pengolahan makanan yaitu UMKM XYZ yang memproduksi roti. Yang kedua adalah sampel yang dipilih adalah produk yang cacat seperti adonan yang tidak sesuai dengan kriteria, berat roti tidak seimbang, dan bentuk yang tidak seragam. Poin yang ketiga pada bahasan penelitian yaitu metode yang digunakan dalam proses pengendalian cacat adalah Lean Six Sigma dan Seven Tools. Poin kelima adalah instrumen yang digunakan adalah Seven Tools. Nah, pada Seven Tools ini yang digunakan seperti Pareto, histogram, fishbone diagram, peta kendali, atau lebih dikenal dengan contour chart, serta alat bantu berupa flowchart. Poin kelima adalah objek penelitian. Nah, di mana objek penelitian diteliti oleh peneliti sendiri adalah cacat produk roti di UMKM XYZ. Slide berikutnya adalah originalitas dan gap penelitian. Nah, pada slide ini yang ditampilkan dapat kita lihat bahwa ada sebuah tabel, di mana tabel tersebut adalah tabel matriks penelitian. Di mana tabel matriks penelitian ini digunakan untuk mengetahui terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam melakukan pengendalian kualitas yang menggunakan berbagai metode. Nah, metode yang digunakan diantaranya yang diulas ada Seven Tools, Statistic Process Control, Six Sigma, Statistic Quality Control, FMEA, dan Kaizen. Dan untuk objek yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya, ada pada objek roti, ada objek pada tempe, objek pada kue bolu, objek pada tahu, dan objek pada donat. Nah, pada tabel matriks penelitian ini ada tanda centang yang menandakan bahwa peneliti sebelumnya telah melakukan pengendalian kualitas dengan menggunakan metode dan objek yang telah dicentang, di mana pada pengendalian kualitas roti ada beberapa peneliti yang telah menggunakan metode Seven Tools, Statistic Process Control, dan Statistic Quality Control dalam melakukan pengendalian kualitasnya. Pada tempe sendiri ada Seven Tools, Six Sigma, Statistic Quality Control, VMA, dan Kaizen yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Pada kue bolu ada Seven Tools, Statistic Process Control, FMA yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian. Yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada objek tahu, peneliti sebelumnya menggunakan Seven Tools, Statistic Process Control, Six Sigma, Statistic Quality Control, FMA, dan Kaizen. Dan yang terakhir adalah pada objek donat. Pada objek donat sendiri ada Seven Tools, Statistic Process Control, Statistic Quality Control, FMEA, serta Kaizen yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, pada tabel ini, peneliti dapat mengetahui bahwa pada pengendalian kualitas roti, Six Sigma tidak digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh sebab itu, peneliti ingin menggunakan metode ini dalam melakukan pengendalian kualitas di UMKM XYZ. Nah, pada penerapannya, metode Lean Six Sigma akan dikombinasikan dengan Seven Tools untuk meningkatkan kualitas dari produk agar cacat produk yang terjadi dapat diminimalisir. Dan dalam penerapannya akan dengan kualitas produk tersebut. Nah, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak hanya berfokus pada produk roti yang cacat di sebuah UMKM XYZ. Penelitian ini juga berfokus untuk menurunkan cacat produk, tapi juga menaikkan peningkatan produktivitas UMKM XYZ. Mungkin sekian dari apa yang bisa dipresentasikan oleh peneliti. Apabila yang disampaikan peneliti ada salah kata yang menyinggung, peneliti memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.